Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Kita awali ngaji kita dan baca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita yang baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia hingga urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda'ana biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini babut tusa'i, jadi bab tentang 9 perkara. Jadi kitab ini ada dibagi oleh muallifnya, pengarangnya ini berdasarkan jumlah masalah. Ada niki yang bab yang masalahnya itu 9. Wa fihi khamsu mawaidho. Di dalamnya nanti bab ini ada 5 nasihat. Ada 5. Wahidatun khobarun wal baqi atharun. Yang satu hadis Nabi, yang lain itu atharus sahabat, ya. Perkataan nasihat para sahabat Nabi. Al-maqalatul ula, yang pertama itu hadis Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Auhallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan. Auha, telah mewahyukan. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan ila Musa bin Imran, kepada Musa bin Imran. Fit Taurati, di dalam kitab Taurat. Jadi Nabi Musa itu putranya Imran. Jadi kalau ada surat Ali Imran, nah, keluarga Imran, dan Nabi Musa bin Imran. Nabi Musa itu putranya Imran. Di dalam kitab Taurat, inna ummahatil khotoya salasun. Di dalam kitab Taurat itu wahyu Allah begitu isinya, bahwa sesungguhnya ummahatil khotoya, induk dari kesalahan, pangkal dari kesalahan-kesalahan itu salasun, ada 3. Jadi pangkal kesalahan induknya. Dari induk ini nanti berarti melahirkan anak. Maka nanti kok 3 padahal 9, mana nanti ini. Makanya baik ummahat. Ummahat itu jamak dari ummun. Ummun ibu. Kalau ibu-ibu ummahat. Induk dari kesalahan-kesalahan itu ada 3, yaitu al-kibru wal hasadu
wal hirsu. Jadi induknya ini ada 3 ini. Al kibru yaitu kesombongan atau sombong. Takabbur, dari kibrun lahir nanti kalimat takabbur, sombong. Sombong itu apa? Sombong itu adalah batrul haq, menolak kebenaran. Nah, jadi kalau dikandani bener sih, bener kok nolak, nolaknya itu dengan congkak itu ya, itu sombong. Wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Jadi sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu definisi dari al-kibru. Nah, itu dawuh Nabi. Rasulullah bersabda, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Jadi menolak kebenaran, meremehkan, bahkan merendahkan orang lain. Dan nadru ila nafsihi bi ainit ta'zim. Kalau melihat dirinya itu agung, mengagungkan dirinya. Wa ilai ghairihi bi ainil istighar. Kepada orang lain melihatnya itu rendah, mengecilkan orang lain. Nah, ini disebut orangnya namanya mutakabbir. Jadi kibrun itu sifatnya. Kibrun atau takabbur itu sifatnya ya, sombong tadi. Orang yang memiliki sifat kibrun namanya mutakabbir, mutakabbirun. Sama dengan orang yang iman itu kan sifatnya atau pekerjaannya yaitu percaya, yakin, iman. Orangnya namanya mukmin. Jadi diawali huruf mim. Orang yang Islam namanya muslim. Kalau orang yang takabur itu mutakabbir. Nah. Wal niku yang pertama, jadi pangkal atau induk dari segala semua kesalahan itu bermuncul dari ini takabur. Orang kalau sudah sombong ini ya sudah angel kandana nih, kalau sudah merasa benar, paling benar sendiri, yang lain salah, atau merasa paling mulia sendiri, yang lain itu rendahan, gak level ini. Nah, itu takabur. Yang kedua wal hasadu, dan hasud. Nama hasud itu dengki, iri, tapi biasanya gandeng iri dengki. Bahasa Jawa dia diartikan apa? Iri dengki. Oh, dengki itu sudah jarang terdengar, wis asing itu. Iri tapi ada dengkinya. Kalau bahasa definisi aslinya tamanni zawalan nikmati anil ghairi. Ini definisinya hasud, yaitu berharap hilangnya kenikmatan orang lain. Jadi lek ono wong oleh nikmat gak seneng, kepingin nikmat iku hilang utawa pindah nang awake lah. Jadi kalau ada orang lain dapat nikmat ndak seneng. Ini hasud, makanya dengki. Tapi kalau iri, kemudian ada keinginan mendapat nikmat yang sama, nah itu tidak apa-apa. Itu bahasanya ghibtoh. Jadi sebenarnya iri itu ada dua, iri yang baik dan iri yang nggak baik. Iri yang nggak baik ini yang nggak boleh. Iri dengki biasanya kan, iri dengki. Ada iri yang kemudian memotivasi diri untuk supaya dapat kenikmatan yang sama. Jadi kalau tonggone koncone sukses misalnya ya, dia kepingin dia belajar ya apa caranya supaya ketularan sukses. Nah ini iri tapi kepingin lebih baik, memotivasi diri untuk meningkatkan diri.
kan iri, kepingin koyok koncone. Tapi kalau ini enggak, kalau ada orang dapat nikmat, kepingin ini saingan atau apa. Jadi kalau ada tetangganya dapat nikmat oleh tuku motor baru, muga colong maling, ya itu berarti hasud. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan saya besok juga bisa beli, pingin ya, seperti ini. Nah, terus takut sehingga nek dikredit nandira itu kan berbeda. Kalau tadi itu berdoa, muga colong maling gitu. Nah itu berarti hasud. Yang ketiga yaitu wal hirsu, sombong. Nomor hirsu kok sombong? Gua ulangi. Wal hirsu dan tamak atau serakah. Wal hirsu alat dunya. Dijelaskan itu hirsu alat dunya, tamak terhadap dunia. Jadi ini pangkal dari kesalahan itu karena muncul tamak. Contoh yang sering kita dengar, koruptor ini salah yang pundi. Kan koruptor itu kan bukan mungkin bakso bakul ini kan bukan mungkin. Sing korupsi ini sing pejabat. Lah sing jabat itu kan miskin apa? Nah, padahal wis sukses wis dadi pejabat. Nah, kenapa ya kemudian ceblok gara-gara ndak amanah misalnya ya. Itu munculnya kenapa? Karena tamak, karena hirsun tadi, rakus. Jadi al-hirsu ala dunya, karena sifat tamak terhadap dunia ini. Jadi itu sifat rakus itu dikatakan oleh seorang ulama Malik bin Dinar itu seperti racun yang terus akan menjalar ke semua anggota tubuh sampai hancur, sampai rusak. Ya. Jadi ini dari 3 sifat nanti akan lahir sifat berikutnya. Fanasha'a minha sittatan dari 3 tadi lahirlah sittatan 6 perkara yang lain. Berarti telu tambah 6 itu. Nah, maka dimasukkan 9, bab 9. Jadi teko telu mana 6, berarti makanya nanti 9. Jadi karena induknya ini dari 3 sifat itu, pangkalnya ini, induknya ini nanti akan muncul melahirkan 6 sifat yang lain. Fasirna tis'atan, sehingga 3 tadi ditambah 6 jadilah tis'atan, jadi 9. Nah, kalau dihitung lagi al-ula, yang pertama dari 6, karena yang tadi 3 itu pangkalnya. Nah, sekarang yang al-ula, yang pertama dari 6 sifat yang dilahirkan dari 3 sifat tadi, yaitu asyiba'u, kekenyangan. Kenyang, ternyata kenyang ini ya tidak baik. Kelaparan kita tambah gak baik. Wajah kenyang ternyata. Maksudnya ya kenyang di sini terlalu kenyang sehingga tidak pernah merasakan lapar, mungkin nafsu makannya tinggi, kenyang atau ya kekenyangan.
Makanya teng pondok niku wonten ada diajarkan 7 kunci sukses itu diantaranya adalah setaklilul ghida, bahasanya teng pondok niku ada 7 kunci sukses itu diantara tertulis itu taklilul ghida, sedikit makan. Karena ternyata makanan itu seperti air. Pari nih, padi itu kalau dibanyoni terus, kelelep terus, napa malah sampai kebaan ya mati bosok. Tapi kalau kering terus ya mati. Makanya ada saat-saat disaat, ada saat-saat diisi. Itu. Jadi tidak terlalu kenyang. Jadi ini makanya tidak boleh terlalu kenyang. Makanya kita ini diperintahkan oleh Allah nanti puasa supaya enggak terus kenyang terus. Karena kalau terus ini kenyang terus itu akan ya tadi nafsunya juga meningkat. Dan yang lain-lainnya bisa muncul tadi tamak tadi kan. Karena kepingin kenyang, sudah dapat ini kepingin lagi. Munculnya berarti dari tadi tamak tadi. Mestinya kita makan itu kan cukup 1 piring. Tapi kan wah ini nyoba yang lain misalnya. Yang lain ada cukup. Wan naumu, dan banyak tidur, ai kasratun naum, ya kebanyakan tidur. Maka kita diajarkan untuk ya tidur ya bangun. Bahkan malam hari itu kita diajarkan untuk bangun. Kalau bisa 1/3 malam kan. Bangun. Tidur saja itu kerugian besar. Sampai ada makalah itu ulama itu alangkah sungguh rugi orang yang semalaman tidur terus, itu kerugian besar. Sampai lali syair ini. Tadi tentang taklim itu memang diajarkan kita itu untuk tidak terlalu banyak tidur. Ya tidur bahkan ya secukupnya. Malam gunakan 1/3 untuk sholat malam. Nah, ini. Warrohatu, dan roha itu artinya leha-leha, santai-santai atau bersenang-senang, bersenang-senang saja. Kalau terlalu bersenang-senang itu ya ini tidak baik. Karena orang kalau ngumbar keinginan saja, bersenang-senang saja itu ya nanti ketika diuji oleh Allah dalam keadaan susah, wah tambah berat ini. Karena hidupnya bersenang terus. Jadi atau roha juga artinya ya santai-santai, sehingga kadang waktunya habis hanya untuk yang tidak bermanfaat. Wahubbul amwal. Nah, berikutnya tadi yang 6 itu pertama apa? Kenyang, kebanyakan tidur, kemudian kebanyakan istirahat, leha-leha, sehingga mungkin kalau pekerja itu pekerjaannya ndak beres kakean leha-leha. Kalau anak-anak belajar tugasnya gak mari kakean dulin lah bahasa gitu. Nah, ini kesalahannya dari ini kebanyakan leha-leha, bersenang-senang. Wahubbul amwal, wahubbul amwal, dan cinta harta, cinta harta. Wahubbul amwal dan cinta harta. Kemudian wahubbus sanai, hubbus sanai, senang dielem, senang pujian,
senang pujian, bukan pujian oh senang pujian nang salah, dipuji, digunggung itu senang. Kalau dipuji orang senang. Kalau kemudian ada yang mengolok satu saja sudah sedih, sudah down ya. Kenapa? Karena senang dipuji. Atau tepatnya gila hormat, gila pujian. Jadi wahubbus sana'i wal muhammadati yang dipuji sama. Jadi senang dipuji. Ini dari sifat tadi itu lahir sifat ini. Dari 3 itu lahir ini. Ini senang dipuji itu ya semua orang senang, tapi kita tidak boleh kalau kemudian kepingin dapat pujian sehingga nanti beramal bukan karena Allah tapi kepingin. Nah ini jadi riya. Melakukan sesuatu kalau tidak ada penghargaan tidak, atau nggak ada yang menghargai kemudian padahal ini amal soleh nih, amal soleh, tidak ada yang menghargai ini, akhirnya menyesal. Nah ini, jadi itu diantara ada terakhir, jadi terakhir dari yang 6 tadi kalau ulangi, yang pertama terlalu kenyang, kebanyakan tidur, kebanyakan leha-leha ya bersenang-senang, cinta dunia, hubbul amwal, cinta harta, cinta pujian, senang dipuji-puji, dan hubbur riyasa, ini senang kekuasaan. Wah ini kalau sudah terakhir ini, senang kekuasaan. Jadi kalau ini ya sudah pasti karena begitu cintanya kepada kekuasaan. Kalau utamanya kalau sudah kekuasaan ini, maka yang akan menghalangi berarti musuh, yang akan sama-sama mencalonkan ya jadi musuh. Makanya ini yang paling mencolok dari ini bahwa cinta kekuasaan itu kemudian kadang teman jadi musuh, saudara jadi musuh. Kenapa? Karena cinta kekuasaan, jabatan. Jadi ini hadis Nabi. Jadi yang 3 tadi itu hadis Nabi. Asalnya ya 3. Yang lain tadi penjabarannya para ulama. Kalau hadis Nabi ya 3 tadi. Itu tercantum di dalam kitab Taurat bahwa induk dari semua kesalahan itu berawal dari 3, yaitu takabur, dengki, dan tamak atau serakah. Demikian mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat-sifat tercela, utamanya induknya tadi. Karena induknya itu bisa beranak pinak nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.